Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi di podcast Posma bersama saya, Febita Tria Safira, dari staf keilmuan sebagai host kali ini. Seperti podcast yang sebelumnya, kita sudah sharing-sharing dengan tema dan narasumber yang menakjubkan tentunya. Dan saya di sini nggak sendirian, tentunya saya ditemani oleh narasumber yang tidak kalah menakjubkan, yang merupakan salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Halo Mbak Ibi, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana nih Mbak Ibi kabarnya? Oke, alhamdulillah. Ya, mungkin Mbak Ibi bisa sapa dulu nih teman-teman online yang di rumah sekaligus memperkenalkan diri. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Irdiana Ilmahak dari staf divisi keagamaan. Di sini saya akan menemani Febita untuk sesi podcast kali ini. Oke, gimana nih teman-teman? Udah kenal kan ya sama Mbak Ibi sebagai narasumber kali ini. Dan kali ini saya bersama Mbak Ibi akan membahas tentang the joys of being a management student, atau serunya menjadi mahasiswa manajemen nih teman-teman. Menurut Mbak Ibi nih, apa yang membuat Mbak Ibi ini tertarik dengan manajemen? Oke, apa yang membuat tertarik di manajemen ya? Oke, sebelum dulu aku masuk ke manajemen kan cari tahu dulu nih di manajemen tuh ada apa aja sih, apa aja yang dipelajari, prospek kerjanya itu bagaimana. Jadi yang paling penting tuh prospek kerja di manajemen itu fleksibel, terus luas juga. Jadi kita bisa masuk di segala aspek bidang dalam pekerjaan gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik di prodi manajemen itu sendiri. Oke, itu tuh teman-teman yang membuat Mbak Irdi ini tertarik sama manajemen. Terus gimana sih Mbak, mata kuliah apa aja sih yang ada di manajemen gitu Mbak? Oke, mata kuliah yang ada di manajemen. Oke, karena manajemen itu merupakan salah satu program studi nih yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pasti nggak jauh-jauh tentang bisnis gitu kan. Jadi salah satu mata kuliahnya itu ada manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, kemudian ada perilaku konsumen, perilaku keorganisasian, kemudian ada internet marketing, terus studi kelayakan bisnis, dan banyak sekali mata kuliah yang bakal menunjang kita nih untuk jadi pembisnis yang hebat seperti itu. Oke, itu tuh manajemen kerennya itu di situ ya, kita belajar tentang intinya terkait dengan sumber daya manusia gitu ya Kak. Benar banget. Oke, ini nih Kak, ada pertanyaan lagi nih. Manajemen itu gimana sih Kak? Asiknya itu di bagian mana gitu loh? Oke, asiknya belajar di manajemen itu terutama di manajemen FEB UMP ini kan. Kita itu di sini banyak praktek di lapangan, kayak kita terjun langsung ke lapangan. Kayak waktu kita semester 1 dulu di tahun 2019, kita pertama itu kita dihadapkan dengan yang namanya mata kuliah kepemimpinan diri. Jadi mata kuliah kepemimpinan diri itu kita dikumpulkan di satu auditorium, kemudian kita diploting kelompok-kelompok kecil dan kita ada DPL-nya kayak dosen pembimbing lapangan. Jadi kita didistribusikan ke pasar-pasar. Di sana kita kayak mencari uang, tapi di sana kita tidak dibekali uang sepeser pun. Jadi kita hanya diantarkan ke sana, mau tidak mau kita harus mencari uang di sana, entah bagaimana caranya, dengan cara yang halal tentunya pastinya. Dan kita harus pulang dengan uang tersebut gitu. Jadi kayak benar-benar harus berpikir keras bagaimana sih caranya untuk menghasilkan uang. Kemudian seperti KWU kan, di KWU tuh kita praktek langsung di lapangan dari semester 1 sampai semester 6. Jadi itu loh asiknya di manajemen FEB UMP itu, kita benar-benar terjun langsung dan dilatih secara langsung seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak, mungkin ini pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman dari SMK atau SMA nih. Apakah ada mata pelajaran khusus entah dari SMA atau SMK yang harus dikuasai supaya itu bisa masuk ke manajemen gitu Kak? Oke, sebenarnya kayak pelajaran-pelajaran khusus itu tidak ada, bahkan seluruh siswa dari SMA maupun SMK, dan di SMA itu kan biasanya ada penjurusan kan ya, ada IPA, IPS ataupun bahasa. Walaupun manajemen itu termasuk dalam sosial humaniora, tapi untuk para siswa-siswa IPA itu jangan pesimis, kalian tetap bisa masuk ke
manajemen. Anak-anak SMK juga banyak loh yang masuk manajemen dan mereka juga bisa berprestasi mendapatkan IP yang tinggi di manajemen. Jadi menurut saya tidak ada mata pelajaran yang khusus untuk masuk manajemen, tapi untuk di awal-awal mungkin bisa dipelajari tentang ilmu ekonomi dan akuntansi dasar seperti itu. Oke, itu buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMA ataupun SMK, jawaban dari Mbak Irgi mungkin bisa mewakili pertanyaan kalian ya. Kemudian nih Kak, kalau boleh tahu tugas-tugas selama kuliah itu seperti apa Kak? Oke, tugas-tugas selama kuliah itu bervariasi ya. Jadi ada yang tugas individu dan kelompok itu pastinya. Jadi tugas dari kuliah offline maupun online tuh benar-benar berbeda gitu. Jadi ketika kita kuliah offline tuh benar-benar tugas itu kita kerjakan dengan mudah. Kita ada fasilitas perpustakaan, kita ada fasilitas yang disediakan oleh kampus. Jadi tugas-tugasnya itu ada tugas entah itu membuat video, presentasi, tugas clipping, makalah dan lain sebagainya. Tapi untuk tugas online itu kadang yang bikin itu waktu deadline-nya seperti itu. Jadi deadline-nya itu ada waktunya sejam 2 jam gitu. Kalau misalkan offline itu kan panjang seperti itu, ada seminggu gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, Kakak kan ini kan menangi 2 era, maksudnya kuliah offline dan kuliah online nih. Jadi menurut Kakak bedanya kuliah offline sama online ini apa sih Kak? Oke, kuliah offline dan kuliah online. Jadi untuk kuliah offline itu tentu saja kita bertemu langsung dengan dosen kita, mata kuliah kita. Jadi ketika kita masuk kuliah, kita akan langsung mendapatkan pelajaran-pelajaran dari dosen tersebut. Ketika kita tidak paham juga kita bisa bertanya langsung ke dosen tersebut dan dijelaskan secara langsung. Kemudian ketika kita praktek juga lebih mudah kan ketika offline. Namun ketika online pun kita mungkin bisa mendapatkan informasi pelajaran secara langsung oleh dosen, tapi kan itunya beda, rasanya beda ketika kita datang ke kampus dan kita kuliah di rumah. Jadi mungkin ada banyak perbedaan, baik dari kita harus beradaptasi lagi dari kuliah offline dan online seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Terus ini nih Kak, ada pertanyaan lagi. Dengar-dengar nih ya Kak, dari prodi manajemen ini memiliki beberapa konsentrasi. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Oke, konsentrasi di manajemen FEB UMP sendiri itu ada 4 konsentrasi. Yang pertama ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, manajemen pemasaran, dan perbankan syariah. Jadi untuk itu teman-teman bisa dari awal-awal nih, kira-kira aku sih lebih condong di mana ya, minat bakatku itu di mana. Jadi mulai dari sekarang teman-teman yang udah masuk di manajemen bisa dipikirkan matang-matang apa aja nih konsentrasi yang sesuai sama dirinya sendiri seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, dari semua mata kuliah yang ada di manajemen, mata kuliah mana sih yang buat Kak Ibi itu suka gitu? Oke, karena basicku dulu itu di IPA kan, dari IPA. Jadi mata kuliah yang berhubungan dengan hitung-hitungan kayak keuangan gitu, matematika bisnis dan lain sebagainya. Itu yang paling disukai gitu. Di prodi manajemen di UMP ini kan katanya ada mata kuliah yang khusus ya Kak. Kalau boleh tahu itu apa sih Kak? Oke, dari manajemen di FEB UMP sendiri kan, itu ada mata kuliah khusus yaitu mata kuliah kewirausahaan. Jadi dalam mata kuliah ini kita itu dibikin kelompok-kelompok kecil, dari kita ada mentornya sendiri-sendiri gitu. Jadi di semester 1 kita itu ada event organizer, kayak kita membuat event. Jadi kan dulu saya semester 1 masih offline kan, jadi kita membuat event benar-benar kelompok kecil kan, itu ada hanya beberapa, itu kita membuat kelompok kecil untuk membuat event seperti lomba-lomba kayak lomba akustik, lomba mewarnai, dan ada juga yang kayak bisnis lomba-lomba bisnis gitu. Kemudian di puncaknya event organizer itu ada yang namanya live musik seperti itu. Jadi ketika kita offline, kita para semester 1 itu ada yang ditunjuk atau direkrut sebagai volunteer. Jadi kan ketika kita menjadi volunteer dalam acara big eventnya ini, kita bakal mendapatkan pengalaman-pengalaman, mendapatkan ilmu-ilmu baru bagaimana cara mengelola event gitu kan. Manajemen juga bisa ada bisnis event organizer, baik itu ulang tahun, wedding dan lain sebagainya gitu. Untuk yang semester 2 sendiri itu ada penjualan atau selling. Jadi kita itu
dituntut untuk bisa menjualkan suatu produk. Jadi kita ada target labanya seperti itu, dan alhamdulillah nih mahasiswa yang ada di FEB-UMP ini tuh banyak yang mencapai target. Jadi kita benar-benar dilatih untuk bagaimana cara menjualkan produk dengan baik dan benar seperti itu. Untuk yang semester 3 kita itu mengenai inovasi produk dan legalitas produk. Jadi kita dituntut untuk membuat suatu inovasi produk yang baru, kemudian produk yang kita hasilkan itu mendapat legalisasi. Jadi itu benar-benar hak kita dari produk kita sendiri gitu. Kemudian untuk yang semester 4 itu ada promosi produk gitu. Jadi dari awal setelah kita tahu cara menjualkan, kita membuat produk sendiri dan ada legalitasnya, kita promosiin gimana sih cara marketing yang baik, bagaimana cara tadi kan dari awal kita penjualan doang kan, kita nggak tahu cara marketing yang baik itu dipelajari di semester 4. Kemudian di semester 5 itu ada yang namanya retail, bisnis retail. Jadi kita membuka toko sendiri. Jadi setelah mempelajari gimana cara penjualan, membuat produk dan pemasaran itu, kita dituntut untuk membuat toko sendiri. Jadi kita mengelola toko kecil kita gitu. Jadi kita udah mulai bisnis sendiri di toko tersebut. Dan untuk semester 6 sendiri itu ada agensi gitu, seperti itu. Itu benar-benar kita dituntut untuk belajar menjadi wirausahawan sejak dini. Jadi ketika kita lulus, kita nggak bingung nih, aku mau cari kerja di mana, aku mau daftar di mana. Kita udah bisa nih menghasilkan produk sendiri, kita udah bisa membuka toko sendiri, tinggal kita jalankan seperti itu. Oke, berarti maklum khusus ini KWU ini benar-benar kayak mempersiapkan kita biar nggak bingung nanti kuliah, setelah selesai kuliah kita mau ngapain nih, kita udah punya basic kita sendiri seperti ya, itu. Bener banget seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak, prodi manajemen ini kan sangat melekat sekali dengan yang namanya itu pengusaha ya Kak. Kalau boleh tahu dari Kakak sendiri ini, nantinya ini kalau mau pengen jadi apa nih? Kerja di kantoran kah atau mau jadi wirausahawan seperti itu? Oke, sebenarnya prodi manajemen itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, itu kayak fleksibel, mau jadi apa aja bisa, mau masuk ke bidang apa aja bisa. Sebenarnya nggak ada salahnya kita mau kerja kantoran ataupun buka usaha sendiri, itu nggak ada yang salah. Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita. Jadi untuk kerja kantoran bisa masuk ke perkantoran, perusahaan, badan usaha milik negara, maupun instansi-instansi kesehatan. Kita bisa masuk ke ranah-ranah tersebut. Tapi ketika kita ingin membuka usaha sendiri pun sangat-sangat dianjurkan karena kita sudah memiliki basic-basicnya seperti itu. Kalau dari Kakak sendiri minatnya kemana nih Kak? Kalau dari saya sendiri pasti yang pertama kita sebelum usaha itu kan pasti butuh modal ya. Ya benar. Jadi kita mencari sumber finansial yang kuat dulu, baru kita membuka usaha seperti itu. Untuk Kak ini, ada nggak sih rencana kuliah lagi setelah ini? Oke, rencana kuliah, lanjut kuliah itu pasti ada, tapi mungkin nanti nunggu beasiswa dulu seperti itu. Oke. Apa sih Kak benefit yang didapatkan setelah Kakak ini menjadi mahasiswa manajemen? Oke, benefit yang saya dapatkan ketika menjadi mahasiswa manajemen itu pasti banyak ya. Yang pertama, kita di manajemen itu pasti belajar untuk memanage waktu, memanage diri, dan memanage organisasi. Ketika kita memanage diri sendiri, kita berusaha mengontrol diri sendiri, baik itu secara perilaku, kegiatan maupun kondisi diri sendiri. Kemudian untuk manajemen waktu pasti kita benar-benar dituntut untuk bagaimana kita menghidupi diri sendiri, maksudnya kegiatan pribadi, kegiatan kuliah dan kegiatan yang lain pasti kita bisa lah memanage waktu seperti itu. Kemudian untuk memanage organisasi, ketika kita sudah mengikuti organisasi dan kita menjadi mahasiswa manajemen, pasti kita akan lebih mudah untuk mengontrol organisasi-organisasi tersebut. Contohnya kita diajari untuk mata kuliah perilaku keorganisasian, manajemen sumber daya manusia. Jadi ketika kita ada di organisasi, kita dapat mengontrol bagaimana sikap kita menjadi pemimpin, bagaimana sikap kita menjadi anggota, bagaimana sikap kita menjadi sesuatu yang di tengah seperti kepala divisi maupun kepala bidang seperti itu. Jadi
kita juga bisa belajar alur koordinasi, bagaimana alur koordinasi yang baik, bagaimana cara penyampaian yang baik, itu semua diajarkan di manajemen. Jadi ketika kita berorganisasi, pasti kita sangat-sangat diuntungkan ketika kita menjadi mahasiswa manajemen. Terutama ketika masalah-masalah keuangan, pasti ketika kita kan tadi udah diajarin bagaimana kewirausahaan, bagaimana mengelola keuangan. Jadi ketika kita menjadi bendahara di suatu event ataupun suatu organisasi, kita akan sangat-sangat dimudahkan dengan mata kuliah tersebut. Jadi pokoknya jadi mahasiswa manajemen itu sangat-sangat menguntungkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan organisasi seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Kak, sibuk nggak sih Kak jadi mahasiswa manajemen? Oke, sibuk atau enggaknya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi untuk saya sendiri, untuk menjadi mahasiswa manajemen itu enggak sibuk kok, santai banget. Berarti Kakak ini bisa melakukan kegiatan sampingan ya Kak, seperti organisasi, magang, atau part-time seperti itu ya Kak? Iya benar banget, ketika kita menjadi mahasiswa manajemen kan tadi enggak terlalu sibuk gitu ya. Enggak ada hal-hal yang harus praktikum dan sebagainya, laporan dan sebagainya, nggak terlalu padat gitu. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sampingan seperti magang, part time ataupun organisasi-organisasi yang tadi disebutkan. Dan saya sendiri juga sudah mengalaminya gitu. Saya juga mengikuti beberapa organisasi seperti itu. Kalau boleh tahu organisasi apa aja sih yang Kakak ikuti? Oke, organisasi-organisasi yang saya ikuti yang pasti pertama karena saya mahasiswa manajemen nih. Jadi saya wajib banget ikut himpunan di manajemen, yaitu HMS manajemen. Jadi buat teman-teman yang mau belajar berorganisasi, mau berkontribusi untuk program studi, jangan lupa gabung ke HMPS manajemen seperti itu. Dan organisasi lainnya yaitu saya mengikuti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di UKM saya mengikuti UKM Koperasi Mahasiswa Lebah, kemudian UKM Lembaga Dakwah Kampus Al-Kahfi. Kemudian saya juga mengikuti Genbi Purwokerto. Kemudian kemarin saya mengikuti Korps Imawati Cabang Banyumas seperti itu. Oke, Kak Idi kan ini banyak nih ya kegiatan-kegiatan organisasinya. Gimana sih cara Kak Idi ini membagi waktu atau manajemen waktu yang Kakak punya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan buat patokan gitu sama teman-teman online. Sebenarnya untuk manajemen waktu kan pasti ketika kita melakukan sesuatu kita punya prioritas sendiri. Pasti prioritas kita sebagai mahasiswa itu belajar. Kita harus mengoptimalkan akademik kita. Jadi untuk yang kita lakukan kita harus tahu nih ketika jam rapat ya kita rapat, ketika jam berorganisasi kita berorganisasi, ketika kita belajar ya belajar gitu. Biasanya untuk waktu mengerjakan tugas saya itu malam hari ketika kegiatan-kegiatan organisasi saya selesai seperti itu. Atau ketika longgar kan kebetulan saya itu salah satu mentor LPPI. Jadi kayak benar-benar harus bisa membagi waktu hari Senin sampai Selasa itu jadwalnya apa aja. Jadi kita ada listnya dari jam segini sampai jam segini bisa menghadiri rapat di HMPS. Habis menghadiri rapat di HMPS, saya lanjut rapat di sini. Nah, malam harinya ketika semua rapat-rapat itu sudah selesai, baru mengerjakan tugas-tugas organisasi. Dan biasanya kalau untuk yang mentor LPPI itu biasanya diadakan di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu kan matkulnya itu sedikit, jadi menyesuaikan sama jadwal menti-mentinya seperti itu. Itu tuh teman-teman jadwalnya Kak Irdi, benar-benar padat ya Kak, aktif banget nih Kak Irdi. Selanjutnya nih Kak, bahas kayak kegiatan yang terbaru nih dari pemerintah itu ada program terkait kampus merdeka. Nah itu kan ada beberapa program ya, ada kampus mengajar, ada magang bersertifikat atau magang independen. Mungkin Kakak ikut salah satunya atau gimana nih Kak? Iya, baru kemarin banget aku nih pelepasan kampus mengajar. Jadi saya mendaftarkan diri saya untuk mengikuti program kampus mengajar. Jadi program kampus mengajar itu kita lokusnya itu di SD atau di SMP 3T. Yaitu intinya kita ngajar di kayak pelosok-pelosok gitu yang tertinggal gitu. Kemarin saya mendapatkan amanah untuk mengajar di SD Negeri 2 Cidora. Di tempatnya di Lumbir seperti itu. Jadi kan untuk ikut kampus mengajar kan kita mengisi alamat asli dan alamat domisili. Jadi saya alamat aslinya di Pemalang nih, jauh dari Lumbir gitu. Tapi saya mengisi alamat domisili kos jadi di Banyumas karena alasan saya mengapa memilih
domisili di Banyumas karena saya masih ada tanggungan-tanggungan organisasi yang harus saya selesaikan juga. Jadi ketika Senin sampai Jumat saya mengajar di Lumbir, ketika Sabtu sampai Ahad saya di UMP di Pulang untuk mengerjakan organisasi-organisasi saya, dan kemudian Senin paginya saya kembali ke Lumbir lagi untuk mengajar seperti itu. Dan apa ya, suka dukanya kampus mengajar itu banyak banget. Ketika kan kita program studi manajemen, kita nggak ada basic untuk ngajar kan, bukan dari program studi pendidikan, tapi kita mempunyai kelebihan yaitu di numerasi kita. Jadi kita bisa mengambil spesifikasi dari numerasi untuk mengajar di di SD gitu. Selain itu kita kan juga udah berorganisasi nih, pasti kita tahu bagaimana cara mengontrol orang, bagaimana cara memanage orang gitu, terutama anak-anak gitu kan, pasti butuh ekstra sabar untuk mengkoordinir orang-orang, terutama anak-anak gitu kan. Pasti anak-anak tuh ketika kita ngomong ini dia pasti lari-lari main. Jadi gimana caranya kita untuk membuat anak-anak tuh mau belajar dengan kita, yaitu dengan cara bermain, belajar sambil bermain tuh. Kita misalkan bernyanyi bersama, dengan itu nanti anak-anak yang terpilih itu suruh membacakan. Jadi untuk kampus mengajar sendiri itu kendalanya itu di anak-anaknya. Yang pertama, ada anak-anak yang belum bisa lancar membaca, belum lancar menghitung, tapi dia udah kelas atas, maksudnya kelas tingkat atas. Jadi itu benar-benar hal yang harus kita tuntaskan, kita atasi seperti itu. Dan untuk kelas 5 sendiri itu kemarin ada program untuk mengajar laptop gitu loh. Mengajar itu di kelas 5 sendiri kan mau ada kayak mereka mau mengikuti AKM gitu kan. Jadi kita harus mengajarkan numerasi, literasi, dan pengoperasian laptop. Jadi kita harus mengajarkan bagaimana cara mengetik, membuka laptop, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, seperti itu tuh teman-teman. Jadi kampus mengajari itu bukan hanya ditujukan untuk mahasiswa yang berasal dari fakultas pendidikan saja, tapi untuk semua fakultas termasuk manajemen pun bisa. Ini Kak, untuk kampus mengajar ini waktunya berapa lama sih Kak? Oke, untuk kampus mengajar ini kemarin saya 5 bulan, dimulai dari 1 Agustus sampai 18 Desember. Jadi benar-benar waktu yang cukup lama ya untuk mengajar, apalagi beradaptasi dengan lingkungan di sana. Jadi benar-benar kita harus mempraktekkan ilmu-ilmu manajemen kita di program kampus mengajar tersebut. Ya. Untuk kampus mengajar ini kan lama nih Kak waktunya. Nah, kegiatan perkuliahan itu seperti apakah? Apakah mata kuliahnya dikonversi kah atau bagaimana? Oke, jadi ikut kampus mengajar itu nggak cuma ngajar doang ya teman-teman. Jadi ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti program kampus mengajar. Jadi yang pertama, tadi sudah disebutkan, kita ada konversi SKS dengan jumlah 20 SKS. Jadi kita bebas mau konversi mau di semester ini ataupun semester depan seperti itu. Dan kebetulan yang saya konversi itu di semester ini. Jadi ketika kita konversi mata kuliah, kita tidak ikut mata kuliah, kita tidak ikut UAS, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut UTS UAS lainnya. Kita bebas mata kuliah, tapi yang penting kita menginformasikan kepada dosen kita. Kemudian yang kedua, benefitnya itu bantuan UKT. Kemudian ada benefit biaya hidup seperti itu, yang buat kita sebagai mahasiswa yang ngekos ini sangat-sangat dibantu dengan biaya hidup tersebut. Nah, jadi itu tuh teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir jika nanti kalian itu mau ikut kampus mengajar, nggak perlu khawatir, aduh kuliahku ini gimana, mata kuliahku ternyata sudah dikonversi dan sudah dianggap kuliah seperti itu ya Kak? Iya, karena nilai kuliah kita diambil dari nilai kampus mengajar gitu. Okay. Jadi kalau kita mengikuti kampus mengajar benar-benar harus diikuti dengan baik dan benar, harus semangat gitu. Jadi karena itu tuh kuliah pengganti kuliah kita, jadi kita harus benar-benar ambis untuk mengerjakan terus itu. Oke, ambis ya teman-teman, ambis. Selanjutnya nih ada pertanyaan Kak. Pesen buat para mahasiswa manajemen supaya mereka itu tambah semangat kuliahnya. Oke, pesan buat teman-teman semua, kadang kata semangat itu tidak cukup untuk membuat teman-teman semua semangat. Yang pasti kalian harus ingat apa tujuan, apa motivasi kalian di awal kuliah. Aku kuliah ini buat apa sih? Kita harus ingat itu dulu. Kemudian buat daftar-daftar impian kalian. Ketika kalian kuliah, kalian harus punya, aku mau di semester 1 saya harus ini, semester 2 saya harus ini. Jadi ketika
kita belum mengerjakan itu, kita belum melaksanakan itu, pasti ada semangat tersendiri, aku harus seperti ini gitu. Kemudian kita harus banyak-banyak bersyukur, karena ketika kita bersyukur pasti kan, oh ya alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa susah kita di semester awal, semester yang namanya semester adaptasi, semester 2, semester dimana kita menerima, semester 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi banyak-banyak bersyukur. Kemudian sering-seringlah beri reward ke diri kita sendiri. Kayak kita pasti kan udah capek organisasi, udah capek ngerjain tugas, kadang kita butuh apresiasi ke diri kita sendiri. Oke, terima kasih kepada diri aku yang sudah berjuang selama ini, seperti itu. Dan selalu ingat orang-orang yang apa sih harus kita bahagiakan, seperti orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Dan pasti kita harus menemukan rival ketika kuliah. Jadi ketika kita ada rival, jadi kayak semangat nih, oh dia bisa ngerjain ini, berarti saya harus bisa gitu. Itu salah satu cara untuk membuat kita tetap semangat dalam berkuliah. Oke, jadi nih dari Kak Indi intinya itu semangat itu bisa tumbuh dari diri kalian sendiri. Banyak kadang motivasi itu bilang banyak motivasi, tapi kalau kalian sendiri itu males atau apa, itu bakal gak berguna sih, gak berpengaruh maksudnya sama diri kalian. Kemudian kayak jangan lupa sama orang-orang yang di sekitar kalian yang perlu kalian perjuangkan. Pokoknya fokus sama itu. Jangan lupa ini, yang paling sering lupa itu berterima kasih sama diri sendiri. Kadang itu kebanyakan orang itu insecure, nggak pernah bersyukur, jadi nggak bisa berterima kasih sama dirinya sendiri, seperti itu. Bener banget. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir, 3 kata untuk manajemen. Oke, 3 kata buat manajemen: keren, seru, visioner. Oke, terima kasih Kak Indi. Oke teman-teman sahabat Posma, jadi manajemen merupakan program studi yang memiliki banyak prospek ke depannya, di mana kita itu diajarkan tentang manajemen waktu, mengatur keuangan, mengatur sumber daya manusia yang ada. Manajemen UMP sendiri memiliki mata kuliah khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Indi tadi, yaitu kewirausahaan, di mana kita diajarkan tentang entrepreneurship yang baik. Sehingga nanti apabila teman-teman mau menjadi seorang wirausahawan, kalian sudah memiliki bekal dari sekarang. Untuk teman-teman sahabat Posma sekalian, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bersyukur, dan selalu semangat untuk menjalani hari-hari, dan tentunya selalu mendengarkan Posma selanjutnya. Akhir kata dari saya, Febita Tria Safira selaku host, dan rekan saya Irdiana Ilmaha. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Posma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye.